warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Hairani Siregar SPD, dari instansi 1106 Padang Garudur, calon juru penggerak angkatan 9. Dan perkenalkan, ini saya bersama rekan saya. Perkenalkan, Bu. Terima kasih, Ibu. Saya memperkenalkan diri, nama saya Zuhrayanti SPDI. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam di SDN 1106 Padang Garudur. Ya, terima kasih untuk perkenalannya. Baik Ibu, pada pagi hari ini kita akan melakukan supervisi akademik ya Bu, yang nanti akan dilaksanakan dalam pembelajaran Ibu. Jadi sebelum kita melakukan supervisi yang akan Ibu laksanakan, saya sebagai supervisor akan menanyakan beberapa pertanyaan terlebih dahulu kepada Ibu Jura ya. Yang pertama, nanti pas melakukan pembelajaran, pertanyaan yang pertama yaitu apa yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu Jura nanti yang akan disampaikan. Jadi Ibu, di sini saya ingin menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran saya di sini. Ada dua nanti. Yang pertama adalah di mana materinya adalah mengenai kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tujuan pembelajaran pertama yaitu bahwa siswa meyakini kebenaran kisah Sulaiman alaihissalam. Kemudian yang kedua nanti, siswa mampu memahami kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Iya, berarti ada dua tujuan pembelajarannya yang ingin Bu sampaikan nanti ya Bu. Jadi mudah-mudahan nanti tujuan pembelajaran dapat terlaksana. Ya, selanjutnya pertanyaan kedua untuk area pengembangan yang hendak ingin Ibu capai ya, di mana? Nah, Ibu, untuk area pengembangannya itu yang ingin dicapai adalah dari pengetahuannya, yaitu bahwa siswa nanti mampu memahami kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan yang kedua nanti, setelah mereka memahami kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam, mereka bisa meyakini kebenaran kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Baik Ibu, terima kasih Bu. Selanjutnya dalam pembelajaran nanti, kira-kira Ibu menggunakan strategi atau model pembelajaran yang seperti apa Bu? Baik. Karena ini materinya adalah mengenai kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam, maka metode ataupun model pembelajaran yang ingin saya gunakan adalah yaitu model SAL ataupun Student Active Learning. Oh iya Bu, bagus sekali Bu. Mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaan pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Selanjutnya dalam pelaksanaan nanti Ibu kan pasti menggunakan media pembelajaran. Kira-kira media apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran nanti? Nah, untuk medianya sendiri itu yang saya gunakan adalah dengan memutarkan video kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi di situ nanti akan digunakan bahannya itu ataupun alatnya itu adalah menggunakan laptop, infocus, dan juga pengeras suara ataupun speaker. Iya Bu, bagus sekali ya Bu, karena dengan menggunakan video biasanya anak-anak lebih tertarik ya kan Bu. Yang selanjutnya kan tadi saya tanyakan tujuan, strategi, dan media. Selanjutnya pertanyaannya, kapan pelaksanaan kira-kira ini? Oke, nah untuk pelaksanaannya itu adalah di hari Kamis, berhubung ini adalah masuk di kelas 5 ya. Jadi untuk jadwalnya itu pas di hari Kamis tanggal 7 Desember 2020. Oh baik Ibu, mudah-mudahan nanti pas pelaksanaannya saya dan Ibu bisa bekerja sama ya Bu. Selanjutnya apa yang Ibu peroleh dari percakapan kita ini untuk kedepannya tentang pembelajaran Ibu? Baik, untuk saya sendiri di sini dari percakapan kita di sini bahwa saya bisa mengambil kesimpulan mengenai kesiapan saya untuk menyelesaikan satu materi itu. Jadi kita harus siapkan terlebih dahulu apa yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita, media apa yang cocok untuk materi tersebut. Iya, mantap sekali Bu. Berarti persiapan Ibu bisa lebih matang lagi dalam pembelajaran ini ya kan Bu? Iya Bu, terima kasih Bu waktunya. Jadi nanti kita bisa melaksanakan bersama ya Bu.
Terima kasih. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Silakan dibuka bukunya. Materi kita hari ini pelajaran kelima yang judulnya adalah Rasul Allah Idolaku. Silakan dibuka bukunya. Tuh ada di halaman 38. Sudah? Nah, judulnya adalah Rasul Allah Idolaku. Rasul termasuk ya, meyakini Rasul, mengimani Rasul itu termasuk rukun iman yang ke rukun iman yang keberapa? Coba kita tes dulu. Rukun iman itu ada berapa? Coba sebutkan rukun iman. Nabi dan Rasul. Ya, alhamdulillah. Nah, di pelajaran kita hari ini, pelajaran kelima ini yang kita bahas tidak semuanya, tapi di sini yang kita bahas nanti adalah kisah Nabi Daud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Ilyas alaihi salam, Nabi Ilyas alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, minggu yang lewat kita sudah membahas kisah Nabi Daud alaihi salam. Hari ini adalah kita akan membahas kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, di sini kita akan menonton. Ibu akan memutarkan video kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, untuk itu silakan dipersiapkan buku ya, beserta penanya ataupun pulpennya. Nanti kita membahas ataupun menonton video, menyimak video dengan sambil meringkas. Ya, paham anak-anak Ibu? Paham, Ibu. Silakan nanti disimak videonya lalu diringkas. Paham ya? Paham. Sudah dipersiapkan? Sudah. Baik. Semuanya sudah? Akan kita mulai videonya. Silakan disimak. Ya. Oke. Sudah selesai kita tontonkan dan pastinya sudah ditunggu. Siap. Anak-anak Ibu sekalian, adapun untuk tujuan pembelajaran kita pada bab 5 ini yang judulnya adalah Rasul Idolaku, yaitu bahwa peserta didik kami diharapkan ada 4 di sini nanti yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah bahwa meyakini, peserta didik kami dapat meyakini kebenaran kisah Nabi Daud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Ilyas alaihi salam, Nabi Ilyas alaihi salam, serta kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, meyakini kebenarannya. Yang kedua adalah bahwa peserta didik dapat menunjukkan sikap berani, rendah hati, sabar, kerjasama, jujur, dan peduli sebagai implementasi dari pemahaman kisah setelah
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, yang keempat adalah siswa dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah nanti yang diharapkan kepada anak-anak kami sekalian. Yaitu kita lanjutkan, yaitu menonton video kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dari tempat duduk baginda, maka singgasana Ratu Balqis akan berada di hadapan baginda. Hamba bisa melakukan lebih cepat darinya begitu. Oh iya, seberapa cepat kau bisa melakukannya? Dengan izin Allah, hamba akan memindahkan singgasana Ratu Balqis sebelum baginda bertemu. Apa? Kalau begitu, segera laksanakan. Balqis, Maafkan hamba baginda. Apakah maksud baginda untuk mengubah singgasana Ratu Balqis itu? aku bermaksud menguji kecerdasan Ratu Balqis ketika melihat singgasananya berubah. Sekarang kerjakan. Maha suci Engkau ya Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Hanya Engkau ya Allah, Allah yang patut disembah. Wahai rakyatku, telah kalian saksikan kembali bukti kebesaran Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Rombongan Ratu Balqis. Sudah disimpulkan? Nah, pelajaran apa saja yang bisa kita Nabi Sulaiman alaihissalam? Nabi Sulaiman itu termasuk, ya, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah anak daripada Nabi Daud alaihissalam, ya. Tinggal di mana tadi kekuasaannya di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu berada di Palestina. Di mana? Palestina. Nah, pelajaran yang kita ambil adalah bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam memerintah bukan hanya kepada manusia saja, tetapi siapa? Jin, hewan, angin, ya kan? Nah, kemudian Nabi Sulaiman itu termasuk orang yang kaya raya, tetapi dengan kekayaannya itu Nabi Sulaiman tidak sombong, tapi dia tetap rendah hati. Itu banyak sekali yang kita ambil hikmahnya, artinya yang akan kita, ya, terapkan yang kita sehari-hari, ya. Boleh dikumpul, silakan dikumpul. Ada lagi, Bos? Baik, sudah dikumpul, silakan duduk dulu. Duduk.
Adapun tujuan kita di sini itu untuk melakukan pasca observasi, dan saya telah menyaksikan pembelajaran yang Ibu sampaikan, dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan tentang pembelajaran yang Ibu laksanakan tadi. Adapun pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu dalam melaksanakan pembelajaran yang Ibu sampaikan? Baik, mungkin Ibu perasaan saya ada sedikit gugup ya, karena mungkin didampingi oleh supervisor karena belum terbiasa ya. Iya. Oh iya Bu, iya Bu. Kira-kira dalam pembelajaran tadi, apakah tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan kemarin tentang pembelajaran kisah keteladanan Nabi Sulaiman ini dapat terlaksana dengan maksimal? Alhamdulillah, dari tujuan pembelajaran yang merupakan yang pertama adalah meyakini kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam, dan juga yang kedua memahami kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam bisa tercapai, mudah-mudahan bisa tercapai dari pemutaran video kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Iya Bu, baik sekali ya Bu. Berarti tujuan pembelajaran yang dua itu dapat tersampaikan dengan maksimal. Iya. Selanjutnya Bu, tentang area pengembangan. Apakah area pengembangan dapat tercapai dengan maksimal? Nah, untuk area pengembangan di sini kan Bu ada dua, dari pengetahuan dan juga keterampilannya. Mungkin untuk pengetahuannya sudah bisa terlaksana, tercapai, dan juga untuk keterampilan mengenai keterampilannya juga sudah bisa terlaksana, dan ini hasil dari tugas yang diberikan, yaitu meringkas dari hasil pengamatan mereka menonton video kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Iya baik Bu, berarti tadi area pengembangannya ada dua, pengetahuan dan keterampilan. Jadi di dalam keterampilan itu mereka atau siswa meringkas tentang kisah keteladanan Nabi berdasarkan video yang ditontonnya Bu. Iya, kira-kira Bu dalam pelaksanaan pembelajarannya, apakah Ibu memiliki kendala saat pelaksanaan pembelajaran? Baik, Bu. Mungkin kalau untuk kendala sebagian besar mungkin siswa sudah bisa mengikuti, tapi memang masih ada beberapa siswa yang kurang dalam hal menonton video tadi, kurang fokus, ataupun dalam tugasnya juga masih ada beberapa siswa yang kurang paham mungkin meringkas dari apa yang dia tonton tadi. Begitu ya Bu, berarti memiliki ada kendala ya Bu, berarti belum sempurna gitu ya Bu. Ya Bu. Kira-kira Bu, dari masalah yang Ibu sampaikan, mengapa bisa demikian? Apa penyebab bisa terjadi seperti ini? Baik, dari kendala tadi mungkin salah satu penyebabnya itu ya Bu, karena kurang fokus mungkin ya menonton video yang ditampilkan, ataupun mungkin karena dia kurang paham, apa dia belum terbiasa menonton sambil meringkas mungkin. Mungkin di situ kurang aktif juga siswanya, karena memang sudah disampaikan dari awal bahwa di sini akan ada tugasnya untuk meringkas. Selain kita menonton, kita juga meringkas apa yang hasil yang kita tonton tadi. Mungkin di situ kendalanya. Oh baik Ibu, berarti ada beberapa siswa ya kan Bu yang kurang memahami atau kurang aktif, utamanya kurang fokus dalam menyaksikan video yang Ibu sampaikan tadi ya Bu. Iya Bu. Terima kasih Bu untuk kesempatan ini ya Bu. Mudah-mudahan pembelajaran bisa diperbaiki lebih maksimal lagi Bu. Terima kasih juga Ibu untuk kesempatannya, untuk waktunya bisa saling berbagi untuk kebaikan dalam pembelajaran